politik untuk kesejahteraan itu jangan-jangan hoax. Memang hari ini kan politik kita identik dengan koruptor, identik dengan korupsi ya, identik dengan abuse of power, identik dengan kesewenang-wenangan, identik dengan arogansi, pokoknya semua yang negatif. Masa sih? Wih, ya buktinya hari ini kan ini udah masuk penjara, udah pakai rompi oranye masih sempat dada-dada, kan lucu kan gitu. Iya. Nah, padahal instrumennya sudah cukup lengkap. wih, luar biasa yuk, luar biasa. Sudah ada. Jadi Indonesia ini yuk luar biasa kaya dan gak habis kalau kita bagi. Cuma kan tadi menuju wong Jakarta tuh kemaruk yuk. Tahu apa bahasa Palembang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat berjumpa kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di seantero Sumatera Selatan. Hari ini kita kedatangan tamu yang wow, betul-betul istimewa ya. Namanya adalah Adek Caniago. Saya rasa untuk Adek Caniago ini, beliau ini sudah cukup dikenal ya di Sumatera Selatan atau mungkin di Kota Palembang, tepatnya di kalangan mahasiswa. Tapi saya pengen tanya dulu, bener apa enggak nih gitu ya, termasuk kegiatan-kegiatannya. Nah ini kita lihat nih, Adek apa kabar? Alhamdulillah sehat yuk. Alhamdulillah sehat. Kok tidak seperti aktivis sih? Kalau nggak salah aktivis juga, mahasiswa juga gitu. Nah jelasin dulu nih sebelum kita masuk ke kegiatan-kegiatannya. Ini katanya, ini Ayu cuma dengar itu tuh ada aktivis tuh. Aktivis tuh apa sih ya? Kemudian kaitannya dengan politik nanti tuh apa gitu. Karena kita hari ini mau diskusi ilmu politik gitu. Ayo jelasin dulu. Jadi sebenarnya mungkin aktivis ini panggilan untuk orang-orang yang aktif ya. Aktif terutama bukan hiperaktif. Tergantung yang melihat ya. Iya, mungkin kalau buat yang terusi dia bilang ini anak hiperaktif kan gitu. Jadi aktivis biasanya sebutan untuk kalangan mahasiswa di kampus yang concern dengan isu-isu kerakyatan. Isu-isu kerakyatan, oke. Nah kebetulan memang dari mahasiswa dulu dari kuliah S1 yuk, kebetulan sih sempat kuliahnya itu berbarengan dengan sibuk demo rezim Orde Baru. Oh asik tuh, ya masa-masa tahun 98 Alhamdulillah ya. Banyak pelajaran dari pengalaman hari itu. Makanya hari ini pun tetap konsisten karena memang ada kenikmatan yang nggak bisa ditukar pakai rupiah di situ ya. Oh gitu. Ketika kita bisa peduli, ya kebetulan kan sebagai umat Muslim kita meyakini bahwa ukhridat anfa'uhum linnas kan itu. Wow. Sebaik manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah ternyata lewat politik ini luar biasa. Kita bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Sedikit menarik mungkin. Oke menarik. Lewat politik ternyata kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kita simpen dulu tuh ya, kita simpan. Nah, tadi kegiatan ke mahasiswa gitu ya, zaman dulu. Sampai sekarang pun masih mahasiswa kan? Iya. Ini saya bocoran juga nih, bocoran dari. Kebetulan ini yuk. Jadi ini karena tuntutan kebutuhan yuk. Kemarin pilihannya setelah kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi. Kebutuhan karena profesi yuk. Profesi oke. Jadi kebetulan profesi hari ini dosen yuk, menetapkan hati insyaallah ya. Mengambil bagian dari apa yang dituangkan oleh para pendiri bangsa secara eksplisit di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar. Waduh, omongannya udah benar-benar ini nih politik nih, Bapak Bangsa, founding father gitu ya. Ya terus. Ya, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan adalah tugas negara. Iya. Nah, jadi ngambil ruang itu sebenarnya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Adek Caniago ini
sekarang mahasiswa S3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia ya. Sekarang juga diikutkan juga nih untuk ngajar ya. Alhamdulillah, ini berkat, nutor ya kalau di Universitas nih. Terbuka untuk mata kuliah teori politik apa pengantar ilmu politik. Pokoknya yang berbau-bau politik gitu ya. Beliau ikut terjun menjadi tutor di Universitas Terbuka. Nah, kita masuk nih ke segmen itu tuh tadi tuh yang dalam tanda kutip politik tadi. Aku nih punya keresahan ya, punya keresahan. Keresahannya itu begini. Ada sebagian masyarakat di kita gitu ya. Ketika mendengar kata-kata politik kemudian alergi. Alergi artinya politik itu mungkin dianggap sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang bikin orang mungkin bisa berlumuran darah, ilfil gitu ya, sehingga sampai ketika ada satu momen ketika ngobrol, udah deh jangan ngomongin politik, mendingan kita karaoke aja gitu ya. Atau mendingan kita apa sih yang happy aja gitu. Jadi ringan-ringan. Nah, ringan-ringan. Nah, pokoknya happy deh ya. Kalau bicara tentang politik itu berat ya, apalagi kemudian itu sesuatu yang kotor. Nah, ini kan sebetulnya jadi sangat meresahkan gitu ya. Meresahkan dalam arti nanti tujuan-tujuan politik yang menurut Ayu nih sebetulnya untuk kesejahteraan ujungnya gitu ya. Nah, dalam pandangan Ade itu seperti apa? Kan Ade kan punya pengalaman di aktivis dulu, mungkin sekarang sebagai mahasiswa S3 sudah in touch lagi nih dengan ilmunya gitu ya. Nah, sekarang kita nih dalam konteks diskusi ilmu politik. Jadi kita pandang politik itu dari sisi ilmu gitu. Jadi nanti dulu politik untuk kesejahteraan itu jangan-jangan hoax gitu. terlalu ngawang-ngawang gitu. Yang ada misalnya fakta di lapangan bukan kesejahteraan. Katanya seperti itu. Nah, saya pengen tahu nih pandangan seorang mahasiswa S3 ilmu politik. Ya, jadi mungkin gini yuk. Jadi sering kita dengar istilah tabayun ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jadi gitu. Jadi ada yang salah dalam cara memandang gitu, sehingga ya kelakuannya salah. Nah, persoalannya juga kita tidak bisa salahkan mereka semua gitu loh, karena memang hari ini kan politik kita identik dengan koruptor, identik dengan korupsi ya, identik dengan abuse of power, identik dengan kesewenang-wenangan, identik dengan arogansi, pokoknya semua yang negatif. Masa sih? Wih, ya buktinya hari ini buktinya. Kan udah masuk penjara, udah pakai rompi oranye masih sempat dada-dada, kan lucu kan gitu. Iya. Nah, kita juga tidak bisa sepenuhnya salahkan masyarakat. Mereka kan tidak pernah dikasih tahu bahwa politik ini jantung kita berbangsa dan bernegara. Iya, oke. Nah, stop dulu tuh, jantung dari kita berbangsa dan bernegara. Terus perilaku gitu ya tadi kan? Ya. Bukan menyalahkan sih sebetulnya. Jadi kita melihat fakta sebetulnya itu mungkin ke perilaku. Tetapi yang menarik jangan-jangan gitu ya, karena pilihan dari masyarakat dong. Ya, tadi kan karena salah yuk. Tidak ada ilmunya kan? Karena tidak kenal, ya, tidak maka kenal sayang. maka tak sayang. Tak jadi kan tak gitu. Jadi. Jadi masyarakat itu harus melek. Iya, harus diedukasi. Bahwa di politik itu kan kita dikenalkan yuk bahwa kita ini zon politikon kan. Ya. Binatang politik. Artinya suka atau tidak, mau atau tidak, kita nggak bisa lari dari yang namanya politik. Kita cuek pun, kan sering nih kita dengerin masyarakat. Wih, nak siapa presiden, nak siapa gubernur, bupati, wali kota, kami masih main inilah. Itu yang mereka tahu karena memang kapasitas mereka begitu. Tapi ketika mereka tahu bahwa uang untuk menggaji semua orang ini termasuk seluruh anggota DPR dari Sabang sampai Merauke, Biangan sampai Pulau Rote dari mereka, mungkin cara pandangnya akan berubah dan kelakuannya juga akan berubah kan gitu. Hari ini kan kita tahu, mungkin mereka tambah sadar. Tiap tahun bayar pajak bumi bangunan, tiap tahun bayar pajak kendaraan bermotor,
Tiap belanja ada PPN yang mereka kontribusikan, ada PPh dari setiap gaji yang mereka terima, ya kan? Bahkan lampu jalan 12 jam hidup itu not free of charge karena ada pajak penerangan jalan yang dipungut. Makan di restoran, pajak restoran, tidur di hotel, pajak hotel, nonton di bioskop ada pajak hiburan. Artinya masyarakat harus tahu harus makanya concern. yang begini ini yang dibutuhkan masyarakat, yuk. Jadi mereka kan nggak tahu itu. Sehingga mereka tidak peduli, tidak mau tahu. Dan tadi selain untuk gaji, ini harusnya kembali ke masyarakat. Nah, kalau masyarakat peduli, maka mereka akan menikmati berbagai fasilitas ini sesuai dengan harapan. Itu tadi politik untuk kesejahteraan. Betul. Nah, mereka kan nggak tahu itu. Hari ini kan masyarakat kita di kepalanya nomor piro wani piro ketika sudah masuk pada ruang-ruang demokrasi tanda kutip pemilu pilkada, baik pilpres maupun pileg. Kan itu problemnya kan di situ. Iya. Nah, terlebih lagi tadi yang dipertontonkan oleh para elit kita ini kan itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita bicara konteks kita di Sumatera Selatan, hari ini sekolah gratis tuh tinggal mimpi. Persoalan ini yang langsung menyentuh ya, persoalan banjir. Ya. Ini bukan hal baru. Harusnya kalau dari awal mereka bekerja nggak ada lagi banjir, sudah bisa ditekan sedemikian rupa. Kalau tuh masih ada genangan air nggak selama ini kan. Artinya di sini perlu juga peran dari civil society. Ya. Jadi kalau stakeholder, betul stakeholder dan civil society sebagai bagian dari demokrasi. Karena apa? Karena kita semua yang memiliki bangsa ini. Jadi kita semua bertanggung jawab. Jadi nggak bisa kita lepas pada segelintir orang gitu. Jadi kalau ada perilaku menyimpang. Jadi itu oknum. Nanti dulu. Menarik gitu ya. Perilaku menyimpang ternyata bukan hanya di psikologi saja ya. Betul. Jangan-jangan kita bisa punya konsep baru nih, perilaku menyimpang politik ya. Iya. Perilaku penyimpangan politik. Sebenarnya ini kan bisa masuk dari teorinya Weber kan. Lebih banyak orang mencari hidup di politik hari ini ketimbang menghidupi politik kan gitu. Oke, ini menarik ya. Kita kembali lagi, artinya kita memerlukan peran ya dalam sistem. Kita kan sistemnya demokrasi ya. Betul ya. Nah, kita sepakat nih. Sekarang kita sistem demokrasi. Cuma ada problem di demokrasi kita. Apa? Ya, hari ini kan unequal, tidak seimbang. Artinya syarat demokrasi tidak terpenuhi sehingga demokrasi hari ini menurut kebablasan. Iya, itu tadi ya. Kalaupun kebablasan artinya tidak ada yang seimbang nih. Betul. Antara tadi yang disebutkan misalnya stakeholder politik, kemudian masyarakat ya, peran civil society tadi gitu. Nah, ini nih politik untuk bisa sejahtera atau untuk kesejahteraan memerlukan partisipasi dari masyarakat. Ya. Jadi hari ini sebetulnya bincang-bincang kita tadi tuh mengarah ke situ tuh, menyadarkan masyarakat, menyadarkan mahasiswa bahwa sangat-sangat diperlukan dalam sistem yang demokrasi kesetaraan tadi. Betul, ya. Kalau kesetaraan itu tidak dibangun, ya tentunya keadaan bisa jadi seperti ini. Betul. Ketika negara dikuasai oleh oligarki, ya di mana nih posisi dari masyarakat? Jadi mari dong kita bangun nih civil society supaya tadi yang banjir gitu ya, korupsi, politik dinasti, ya itu juga bisa dikawal oleh masyarakat, oleh mahasiswa sehingga hal-hal tersebut bisa ditekan. Betul. Gitu ya. Iya. Oke, lanjut, bolanya saya lempar lagi nih ke Ade. Ya, itulah ironi kita hari ini. Stakeholder yang ada seperti partai tidak pernah menjalankan tugas pokok fungsi mereka. Akademisi juga tidak semua totalitas memberikan pencerahan kepada masyarakat. Buktinya sederhana kok. Kalau sudah pemilu ini kan pasti bicara standar ya. Standar yang dipakai hari ini kan partisipasi. Nah, ketika bicara partisipasi kan bicara angka. Kalau sudah di bawah 70% semua gelisah. Sementara mohon maaf kalau kita sama-sama pelajari, kita ini kan belajar dari Amerika. Di Amerika 42% orang yang berpartisipasi, nggak ada yang ribut, nggak ada yang heboh. Ini siru pecah apa. Sementara mohon maaf, partisipasi yang ada semua dimobilisasi, bukan partisipasi aktif. Iya, jadi tidak partisipasi murni ya. Tidak, sehingga buktinya outputnya yang terpilih bukan orang-orang yang punya kapasitas tanda kutip,
Yang memang dibutuhkan tadi untuk menjawab berbagai persoalan ya. Karena kalau di politik ini kan simpel kok. Rakyat nggak butuh banyak, rakyat cuma butuh pendidikan, butuh kesehatan, butuh lapangan kerja. Kalau ini terpenuhi, butuh makan. Ya artinya lapangan kerja tadi kan. Iya. Kalau ini sudah terpenuhi, selesai persoalan. Ya referensi sebenarnya kan banyak. Kalau kita mau maju, kenapa nggak yang deket-deket kita belajar sama Jepang? Menuju Palembang, pasca Nagasaki, Hiroshima, terseler, bukan terduduk, terseler. Itu kan tadi kan menyinggung-nyinggung zon politikon ya itu ada tadi satu kan? Lagi homo homini lupus ya. Jadi manusia itu serigala buat manusia yang lain. Ya itu kan jadi nggak pernah puas nih, nggak pernah puas. Makanya Lord Acton bilang power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Artinya berkuasa itu enak, nggak ada orang yang ikhlas pada akhirnya kehilangan kekuasaan, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, kalau masyarakat paham ini, tadi mereka sudah berkontribusi, artinya mereka milih orang yang akan mengelola uang mereka kan gitu. Artinya mereka harus mencari sosok yang pas, yang punya kapabilitas pastinya, yang punya integritas, ya kan, yang punya komitmen. Nah, ini menarik ya. Kalau misalnya ya, masyarakat itu memandang komitmen, integritas, kapasitas itu nggak ada tuh yang di kandidat-kandidat pilihan. Artinya mau tidak mau kan mereka harus memilih dari yang ada, kan seperti itu ya. Ya paling tidak kalau situasinya seperti itu ya, pertama kita harus sadar kenapa memilih itu terbaik terjadi. di antara yang terjelek. Ya bukan terbaik malah. Kalau itu jelek semua ya milih jelek dari yang terjelek kan gitu ya. Paling tidak nggak parah-parah sekali lah. Nah, tinggal bukan milih yang jelek dari yang terjelek. Jadi tinggal kita mengawal. Artinya kan ini harus kita kawal supaya itu tuh rumusnya tuh ya, teorinya. Jadi kalau memang sudah tidak ada pilihan, tapi kita tetap harus memilih gitu ya. Ya itulah di antara kandidat yang ada. Betul. Sepahit apapun, sejelek apapun pilihan, ya kita pilihlah di antara yang jelek itu yang masih paling baik yang mana sih gitu ya. Lebih dari yang lain lah. Iya, nah terus yang kedua tentunya mau mengawal rumusan tadi itu ya. Betul. Rumus ini harus sudah dipilih tinggal balik. Tinggal, iya. Saya sudah menunaikan tugas. Menunaikan tugas, saya berpartisipasi politik. Kewajiban mereka sudah mereka lakukan. Ya. Tapi masih ada tugas lagi. Bukan tugas yuk. Harus ya. Hak mereka untuk mendapatkan pelayanan. Iya, menagih haknya. Menagih hak itu, written text-nya seperti apa gitu loh. Iya. Kan itu logikanya. Nah, makanya kita berharap paling tidak lewat podcast ini ya. Ini bisa menjadi bahan setidaknya untuk membangun collective conscience, kesadaran kita bersama bahwa ini punya kita semua loh, semua punya saham di sini ya. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, maka kita berpikir bagaimana nih supaya kita menikmati dividennya hari ini kan gitu. Iya. Artinya kita sama-sama menikmati kekayaan alam yang ada. Hari ini kan kita tahu Indonesia kaya, Sumsel 5 terkaya se-Indonesia. Bukan hari ini kaya, dari sejak dulu tuh kaya, sumber daya alam kaya, mineral, batu bara, kebun. Masih kaya tapi sudah. Yang lebih parah itu kita nggak menikmati yuk. Ini yang jadi persoalan kan itu. Sebagian. Sebagian kecil yuk yang menikmati itu. Kan rakyat coba nggak menikmati. Coba tadi sekolah gratis mana? Kuliah gratis mana hari ini? Ya kan insya Allah gitu. Ke depan. Insya Allah ke depan. Saya yakin insya Allah ke depan akan ada kuliah gratis ya, semoga ya. Cuma kan yang sedih kita hari ini masih jauh panggang dari api. Yang sudah ada perdanya aja masih abai kok. Gimana mereka ke depannya kan gitu. Capek kita, rakyat harus sadar, saya pikir bahwa ya capek lah kita dijanji-janji di PHP oleh penguasa. Nah, yang seharusnya apa? Kita kan artinya apa? Ini harus jadi titik balik buat kita berbangsa dan bernegara yuk. Jadi ini harus jadi starting point kita. Oke, biarlah kita mundur gitu, nggak masalah. Ya kan, terlambat nggak masalah. Tapi tadi arahnya jelas gitu loh. Jangan lagi kita mengulangi kesalahan yang sama. Ketika ini terjadi berarti kita tidak lebih pandai dari keledai yuk.
Kenapa? Ya kalau dai saja udah galak masuk lubang yang sama untuk 2 kali. Masa kita lagi-lagi melakukan kesalahan? Wong inilah jelas tidak punya kapasitas. Janjinya. Nanti dulu. Ini masa sekarang ya. Berarti apa gunanya reformasi dulu kalau tidak mengubah keadaan? Nah. Paling tidak kan gini reformasi itu juga jadi bahan kontemplasi kita berbangsa. Bahwa ulat saja mau jadi kepompong, kepompong mau jadi kupu-kupu. Nah, berangkat dari adagium ini kan kita mau masyarakat reformasi ini kita lemah di bidang politik, di ekonomi kita bagus, harus diakui. Nah, harusnya dengan reformasi politiknya bagus, ekonominya bagus, kan gitu sederhananya kan masyarakat memikirkannya. Tapi ini kan tidak lebih baik makin ke sini gitu loh. Ekonomi kita bermasalah, sudahlah dilanda pandemi, negara menaikkan BBM tanpa berhitung inflasi yang akhirnya kita semua yang susah. Ini kan butterfly effect dari sebuah kebijakan. Kenapa? Karena kita salah memilih pemimpin. Ya, kalau dibilang salah atau tidak gitu ya, kita tidak usah dulu mengerucut sampai ke situ. Karena menimbang salah dan tidak itu kan instrumennya banyak sekali gitu yang harus dihitung. Kalau saya tidak banyak instrumen yang saya pakai itu satu, filosofis hidup saya. Saya pikir ini juga tidak salah kalau diimplementasikan dalam konteks negara gitu. Negara kalau lempacak nyeneng ke rakyat minimal tidak nyusah jadilah. Jadi simpel sebenarnya. Jadi maksud saya gini loh, ilmu itu harus membuat kita berpikir simpel, bukan kita berpikir ruwet. Iya. Jadi sederhananya kan politik itu. Iya. Buat saya politik ini alat untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Nah. Jadi kalau bicara tujuan kita bernegara, cukup baca mukadimah udah selesai. Tuntas kok di sana. Tinggal menjalankannya saja. Ya. Nah, rakyat kadang bingung ini rakyatnya kayaknya udah mungkin lupa atau seperti apa atau sibuk dengan kesehariannya sehingga dia lupa gitu ya. Karena ini dimanfaatkan oleh elit. Iya, karena rakyat itu dari segi ekonomi mereka sudah susah gitu. Akhirnya nggak sempat lagi mikir. Betul gitu. Nah, sepertinya para elit paham situasi, sehingga mereka memanfaatkan situasi ini gitu loh. Ini yang kadang kita miris ya. Tadi Indonesia luar biasa kaya, harusnya bisa dinikmati oleh semua, tapi faktanya kan malah segelintir orang. Baik state fund maupun private fund itu hanya dinikmati elit gitu. Artinya state fund ini duit pembangunan ini kan berputarnya di level-level elit lah, yang paham lah proyek dan sebagainya. Di luar itu kan nggak nikmatin. Iya. Jadi memang kalau dari sisi kita memotret seperti itu, sebetulnya secara logika politik kalau kita melihat fakta-fakta yang terjadi ya dalam perilaku sebagian elit politik yang dikatakan tadi homo homini lupus itu memang betul-betul terjadi. Jadi hakikat manusia ya sekali lagi dia itu tidak pernah puas dengan kekuasaan. Ya, itu tadi yang sebetulnya disampaikan oleh Ade Indra tadi ya. Kita garis bawahi lagi nih ya. Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Nah, itu ya. Itu memang itu menjadi suatu teori sebetulnya kan. Karena itu fakta yang terjadi dalam dunia politik. Nah, sehingga teori yang tadi itu ya, teori power tend to corrupt itu harus diseimbangkan. Kita balik lagi nih ke civil society tadi. Dalam demokrasi civil society itu mutlak ada. Ya, dalam sistem politik harus ada. Tapi bagaimana sekarang saat ini ya kita membangun civil society itu tadi itu. Di tengah ternyata kepercayaan masyarakat sendiri juga mulai turun kalau menurut aku deh. Ya. Civil society itu kan bisa dia organisasi masyarakat ya, kelompok-kelompok kepentingan berbasis masyarakat atau dia dunia pendidikan juga bisa gitu ya. Nah, kadang-kadang ada pemikiran ketika kelompok-kelompok kepentingan atau organisasi-organisasi masyarakat ini ternyata juga bermain politik juga. Nah, itu tuh yang harusnya dia itu memperkuat
society, tapi ternyata juga bisa juga dimasuki oleh unsur-unsur kekuasaan. Ya sebenarnya kan balik cerita politik ini yuk. Jadi blunder. Ya, mungkin lebih pasnya dibuat blunder sih yuk, bukan blunder. Karena politik itu kan jelas yuk, politik itu kepentingan. Cuma kan pertanyaan berikutnya ini kepentingan siapa kan gitu. Kepentingan Ayu misal secara pribadi, kepentingan kelompok Ayu atau kepentingan 200 juta rakyat kan itu sederhana sebenarnya. Siapa nih yang mau kita kedepankan? Maka saya analoginya sederhana. Kalau ngomong sama mahasiswa, kalau Anda kuliah, datang ke kampus, niatnya cari gelar, 1001% saya garansi pasti dapat. Nyari jodoh, pacak dapat. Apalagi sekedar nyari teman, spend time dan sebagainya dapat. Tapi I'm not guarantee. Saya nggak jamin Anda dapat ilmu. Tapi kalau niat Anda datang ke kampus cari ilmu, saya jamin 1001% gelar, ikut jodoh, ikut teman banyak. Ini soal bagaimana menempatkan kepentingan yang utama. Itu simple kok yuk, gak ribet kok. Artinya ketemu tuh, titik temunya ketemu lagi ya. Tadi rumus yang pertama kan sudah gitu ya. Ini sekarang rumus yang kedua, niat. Ya, niat. Jadi niating sun ketika sudah terpilih ya. Betul. Nah, dari pesta demokrasi kan menghasilkan kandidat ketika dia sudah terpilih. Sekarang niatnya untuk untuk siapa? Nah, persoalannya kan gini yuk. Kadang kita nih ya tadi manusia ini cenderung lupa diri. Dia lupa nggak puas tadi. Iya, bahwa hidup ini kan pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, Senin, Selasa, Minggu, Senin lagi, Januari, Desember, Januari lagi. Mau kemana kita? Cuma nunggu mati yuk. Kalau mereka berpikir seperti ini selesai semua urusan bangsa ini kan enggak. Wah ini anaknya harus jadi, cucunya harus jadi. Aduh ya Allah. Macam orang lain nggak juga pengen di ruang kekuasaan ini kan lucu kita, sedih. Ya. Sia-sia perjuangan para pendiri bangsa ini yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran semua untuk rakyat. Padahal instrumennya sudah cukup lengkap. Wih, luar biasa yuk, luar biasa. Sudah ada... Jadi Indonesia ini yuk luar biasa kaya dan gak habis kalau kita bagi. Cuma kan tadi menuju wong Jakarta tuh kemaruk yuk. Tahu apa bahasa Palembang ini? Kurang baik gitu loh yuk. Padahal mohon maaf sudah banyak contoh ya kan. Ketika seorang pemimpin penguasa ditampuk atau di puncak kekuasaannya, semua sudah dia dapat, dia meninggal, tinggal semua yuk. Banyak contohnya itu. Iya. Ya kan? Jadi membangun kesadaran dari sisi pribadi juga. Tadi, gitu loh. Jadi untuk para elit gitu. Conscience, saya juga bukan hanya dimiliki elitnya, tapi juga dimiliki oleh masyarakat. Jadi atas bawah, kalau kita bicara teori negara kan ada elit, ada massa. Nah dua-dua ini yuk, ketemu titik equilibriumnya, keseimbangannya. Kalau tadi elitnya juga ngerti, hari ini kan enggak yuk. Di elit itu taunya, wah berlomba-lomba bertarung ikut kontestasi cuma dapat cupu, kemudian dapat fasilitas. Masyarakatnya apatis, masa bodoh. Akhirnya Pak, dimobilisasi. Nah ketika mereka terpilih, ya mohon maaf mau nak mikir ke rakyat yuk. Kaget dulu itu mikirkan rakyat. Yang penting hari ini apa? Saya bisa menikmati semua fasilitas yang ada kan gitu. Tanpa mereka sadari bahwa ada pertanggungjawaban publik yang harus mereka lakukan. Karena dana yang mereka pakai, yang mereka nikmati itu sumbernya tadi dari aneka macam pajak yang nah kadang-kadang rakyat tidak sadar ini. Mereka mungkin tidak pernah berhitung. Coba kalau pajak kendaraan bermotor 200.000 lah paling kecil, hitung berapa juta, berapa tuh kontribusi kita? Dari mobil 3 juta rata-rata mobil. Itu yang besar-besar ya, belum lagi yang di restoran. Nah, itu yang kecil tuh yuk. Ya maksudnya itu kalau yang mobil mewah maksudnya kan lebih besar ya, sampai di atas 10 juta. Kita dari makanan-makanan, maksud dari restoran-restoran itu kan kecil-kecil tapi besar ya. Beli bedak, beli pupur, beli lipstik lagi kena pajak. Jadi sebetulnya itu sumber-sumber dari penghasilan negara dari salah satu dari sipil rakyat. Orang beli tanah aja kita kena BPHTB, beli mobil kena PPNBM. Jadi sudah seharusnya rakyat dan mahasiswa itu tahu ini yuk. Tahu ini, mau tahu, bukan hanya tahu tapi mau tahu dan mau mengawal. Iya, artinya kan gini yuk.
kita harapkan dengan tahu itu muncul sense of belonging. Rasa memiliki. Nah, kalau rasa memiliki terhadap bangsa ini, bahwa ini negara kita yang punya, maka akan muncul yang namanya sense of crisis, rasa peduli. Rasa peduli ini nggak akan pernah hadir kalau dia nggak merasa memiliki. Oke, iya. Kan logika yang harus kita bangun tuh itu. Nah, cuma tadi yuk bangun ini ndak paca ade caniago dewe, yuk mitai dewe ndak sama-sama yuk. Kita bangun kesadaran di level elit, di level middle class, dan di level massa bahwa ayo Indonesia ini luar biasa kaya loh. Masa sih rakyat nggak nikmati, kan lucu. Yang prinsip-prinsip itu kan kayak pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, harusnya kita bisa nikmati, ya. Nggak keluar lagi hitungan batang juta karet, tapi kita nggak punya pabrik karet di sini. Terus mungkin nggak kita dapat edit value dari sini gitu loh. Minimal berapa banyak uang yang bisa kerja di pabrik karet kalau kita punya pabrik ban. Itu contoh sederhana yuk. Ya, hari ini kan tidak ada. Aku melihat juga birokrasi kita itu tadi kita bicara masyarakat, ya kan, elit. Kemudian birokrasi yuk, yang juga part of sistem politik. Birokrasi kita kerja sekedar menggugurkan kewajiban kok. Coba lihat tuh. Bukalah UAP PPS itu yuk. Itu copy paste, tinggal dia pindah sini. Kegiatannya menurut saya menurut ada itu enggak kate yang misalnya ada improvisasi, misalnya ada yang perlu didiversifikasi, diintensifikasi, ya kan? Nggak jelas. Jadi gitu masih banyak yang perlu dibenahi. Sangat banyak banyak. Tapi ini mudah kalau niatnya sudah lurus tadi. Oke, kita balik ke niat tadi ya. Oke. Menarik nih, makin menarik sebetulnya diskusi ilmu politik. Jadi ilmu politik itu bukan sekedar berbicara tentang partai politik saja, kekuasaan, ya. Banyak sekali. Mungkin lebih awalnya lagi nanti kita bisa bicara tentang etika politik. Nah, ini penting kan, itu tadi kaitannya dengan niat tadi gitu loh. Bagaimana kemudian nanti kita bisa sama-sama ya memberikan, kita bukan memberikan seperti kita yang punya ya, tidak ya. Sama-sama punya. sharing. Ya, sama-sama punya kita. Sharing etika politik. Soal yang etika seperti apa yang harus dibangun. Menarik yuk. Contohnya hari ini kan semua teriak saya Pancasila, saya NKRI, bukti Anda Pancasila apa? Iya. Kan gitu. Teriaknya Pancasila tapi korupsi laju terus. Ada buktinya Pancasila terampil mengucapkan butir-butir Pancasila. Ini yang saya ribut sama beberapa teman, saya bilang udah lah nggak usah teriak Pancasila, kalian Pancasila cuma jadi pajangan hari ini kok. Iya. Mereka nggak setuju. Faktanya kan memang dipajangan, nggak ada dalam gerak langkah kita yuk Pancasila hari ini. Belum. Ya sedih kita udah. Tapi sebenarnya juga dari zaman reformasi itu kan juga sudah dikritik juga kan. Pancasila itu sekedar hafalan, belum terimplementasikan. Tapi mudah-mudahan lah ya. Diskusi kita akan tambah menarik, tetapi kita tidak bisa terus-menerus ya. Dalam jam ini nanti akan kita bagi sesinya. Tadi ada etika politik, kemudian nanti kita juga membahas tentang sistem demokrasi gitu ya, supaya bagaimana caranya negara kita ini menuju kepada demokrasi yang substansial. Iya, sesuai dengan adagium yuk. Iya, bukan yang prosedural. Kita sudah demokrasi. Iya, betul yuk. Tapi nampaknya masih kepada prosesnya saja ya, bukan substansinya. Betul, jadi hakikat dari demokrasi itu sendiri. Nah, ini akan menjadi kajian yang menarik ya. Mungkin 2 topik ini bisa kita bahas ke depan. Asal Adik Caniago tidak bosen-bosennya ke universitas terbuka. Katanya jadi demi niat tadi ya, demi Indonesia yang lebih baik. Nah, kita nanti akan berdiskusi. Siap, terima kasih. Ini kita masih punya waktu sedikit. Silahkan, apa sih harapannya? Sebelum nanti minggu depan ya, kita tentang etika politik, tentang demokrasi. Pokoknya asik lah. Apalagi nanti sampai menjelang pemilu ya. Makin seru nanti. Ini tahun politik tahapan sudah dimulai dari Agustus kemarin. Tapi kita melihat dari sisi ilmu ya, bukan politik praktis. Betul. Kita bahas politik praktis dikit-dikit nggak apa-apa, tapi kita sorotinya dari ilmu politik. Sehingga tidak alergi nanti dengan ilmu politik. Ya, saya cuma berharap ruang-ruang seperti ini tidak hanya ada di UT tentu.
Semua kampus punya cara pandang yang sama. Ya. Seperti dikatakan Gibson, cara pandang itu membentuk perilaku seorang. Artinya ketika orang salah memandang, jangan salahkan kelakuannya salah. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu loh. Jadi melihat politik tidak lagi suatu identik dengan yang kotor, identik dengan intrik, sehingga apa tadi orang ilfil kan? Iya, ilfil. Padahal politik tidak seperti itu. Nggak mau mendekati. Iya, padahal politik nggak senaif itu gitu loh. Nah, cuma tadi kita juga tidak bisa salahkan mereka. Kenapa? Karena elitnya memang memberikan contoh yang tidak baik. Jadi hari ini kan di kepala elit ini politik ini tujuan bukan alat. Kalau politik ini alat, maka kerjanya juga luar biasa, pasti bermanfaatnya untuk masyarakat, untuk stakeholder, untuk pemilik saham sah bangsa ini, kita semua tentunya. Iya, tadi saya kritik sedikit tuh. Tujuan sebenarnya sah-sah juga. Boleh. Tapi setelah tujuan itu dicapai, nah harus balik tuh ke relnya. Betul. Untuk siapa gitu kan. Sepakat yuk. Jadi memang balik tadi kan sudut pandang pada akhirnya karena membentuk perilaku. Kalau tadi dia berpikir oke, ini tujuan aku pertama rebut kekuasaan, sepakat kita. Tapi pertanyaannya kan setelah kekuasaan direbut tadi mau lebih bagus atau nggak ada bedanya dengan yang sudah-sudah kan gitu. Nah hari ini satu lagi yuk. Kita ini kan selalu kita ini terlalu piawai saya pikir mencari pembenaran yuk. Sehingga ketika sudah terpentok, gagal, nggak mampu, mulai yang dulu juga gitu. Nah ini juga secara etika tidak baik ilmu ngeles untuk pembenaran. Iya, maksud saya gini loh, paling tidak kita udah tahu situasi bangsa ini hari ini di level pusat, kabupaten, kota maupun provinsi seperti ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Artinya apa? Ya betul-betul matang menyiapkan konsep atau sesuatu yang ingin dia jual gitu ke masyarakat lewat program-programnya. Sehingga apa? Sehingga kita berharap program-program ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Seperti Ayu sampaikan tadi, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, harusnya dinikmati oleh rakyat. Faktanya hari ini kan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk pejabat dan aparat-aparatnya. Keren, itu kritik yang terakhirnya ya. Jadi belum menjadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan kita membahas tentang etika politik ya, kemudian sistem demokrasi yang seperti apa sih gitu ya, yang menjadi rule of demokrasi yang benar itu seperti apa? Mudah-mudahan itu tadi ya tercapai itu. Insyaallah. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Iya. Nah seperti itu rekan-rekan mahasiswa atau para mahasiswa sekalian yang ada di Sumatera Selatan, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, jadikan ilmu politik itu sebagai bagian yang menarik untuk kita pelajari. Jadi politik itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kotor, tetapi sesuatu yang indah untuk tujuan akhir dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih Ade Caniago. Nanti kita ngobrol lagi ya, lebih asik lagi. Silahkan kopinya diminum. Ya, terima kasih. Jadi kita akhiri hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.